GUI. Merakit komputer. Merakit komputer terdiri dari bagian bangun komputer, tentukan standar umum dan keselamatan kebakaran, hubungkan satu daya, pasang komponen motherboard, pasang drive internal, pasang kartu adaptor, identifikasi penyimpanan tambahan, hubungkan komponen komputer dengan kabel yang sesuai. Next. Keselamatan umum dan kebakaran. Berikut adalah tindakan pencegahan dan keselamatan kebakaran saat bekerja di komputer. Lepaskan jam tangan dan perhiasan, matikan dan cabut peralatan, hapus kekacauan dari ruang kerja, tutupi bagian komputer yang tajam, gunakan kacamata pengaman, prosedur yang benar. Pasang catu daya. Langkah 1, buka casing komputer. Langkah 2, sejajarkan lubang skrup pada catu daya dengan dudukan pada casing komputer. Langkah 3, pasang catu daya ke tempatnya. Pilih case dan fan. Tipe model motherboard menentukan jenis casing sesuai. Ukuran komputer dengan banyak komponen akan membutuhkan lebih banyak ruang untuk aliran agar sistem tetap dingin. Sumber dan peringkat satu daya akan jenis koneksi ke motherboard. Penampilan ada banyak desain casing yang dapat dipilih. Tampilan status LED yang dipasang di luar casing memberi tahu Anda apakah sistem memiliki daya saat drive sedang digunakan dan saat komputer berada dalam mode tidur atau hibernasi. Ventilasi. Semua casing memiliki ventilasi pada satu daya dan beberapa memiliki ventilasi di belakang untuk mengalirkan udara dari dalam sistem. Beberapa casing bahkan memiliki lebih banyak ventilasi. Next. Kemudian demonstrasi pemasangan CPU. Langkah 1, arahkan CPU ke slot CPU. Langkah 2, tekan CPU ke dalam slot CPU. Langkah 3, kunci CPU pada tempatnya. Langkah 4, oleskan pasta thermal ke CPU. Langkah 5, pasang heatsink. Langkah 6, amankan heatsink. Kemudian ada demonstrasi pemasangan RAM. Langkah pertama, buka tuas slot RAM. Langkah kedua, arahkan chip RAM ke slot motherboard. Langkah ketiga, turunkan chip RAM ke dalam slot. Langkah keempat, tekan dengan kuat untuk mengunci chip RAM. Yang ketiga, demonstrasi pemasangan motherboard. Langkah pertama, sejajarkan motherboard pada arah yang benar. Langkah kedua, temukan kebuntuan.
Langkah ketiga, install kebuntuan di casing komputer. Langkah keempat, sejajarkan plat I/O ke bagian belakang casing komputer. Langkah kelima, turunkan motherboard ke tempatnya. Dan yang terakhir, pasang skrup ke standoff. Memilih motherboard. Saat memilih pengganti motherboard, pastikan itu mendukung atau mengakomodasi CPU, RAM, adapter video atau kartu adapter lainnya, soket dan chipset pada motherboard kompatibel dengan CPU, unit pendingin dan kipas yang ada saat menggunakan kembali CPU, jumlah atau jenis slot ekspansi, mereka harus cocok dengan kartu adaptor yang ada dan kemungkinan untuk kartu baru. Sambungan catu daya yang ada harus sesuai dengan motherboard baru. Terakhir, motherboard baru harus sesuai dengan casing komputer saat ini. Ya, kalau gini mah bisa dibaca sendiri ya, pilihan CPU dan pendingin CPU. Kemudian ada memilih RAM. RAM baru mungkin diperlukan saat aplikasi terkunci atau komputer sering menampilkan pesan kesalahan. Untuk menentukan apakah masalahnya adalah RAM, jalankan tes RAM di BIOS. Kecepatan RAM baru harus didukung oleh chipset. Memori tanpa buffer. Ini adalah memori biasa untuk komputer. Komputer membaca data langsung dari bank memori sehingga lebih cepat daripada memori yang dibuffer. Memori yang disanggah. Memori khusus untuk server dan workstation kelas atas yang menggunakan RAM dalam jumlah besar. Ini memiliki chip kontrol yang dibangun ke dalam modul yang membantu pengontrol memori dalam mengelola RAM dalam jumlah besar. Kemudian install motherboard di komputer. Bagian ini kita akan memasang CPU, unit pendingin atau unit kipas, dan modul RAM pada motherboard. Kemudian memasang motherboard pada casing komputer. Ya, sayangnya nggak ada videonya ya. Kemudian ini juga demonstrasi pasang drive. Ini buat hardware. Langkah pertama, posisikan HDD agar sejajar dengan bukaan drive. Konektor daya dan antarmuka harus menghadap ke arah motherboard. Langkah kedua, masukkan HDD ke dalam tempat drive sehingga lubang skrup di drive sejajar dengan lubang skrup di casing. Yang terakhir, kencangkan HDD ke casing menggunakan skrup yang tepat. Ini lanjutan yang dari tadi ke drive optik. Langkah pertama, dari bagian depan casing, pilih tempat drive yang ingin Anda pegang drive, lepaskan plat depan dari rongga itu jika perlu. Langkah kedua, posisikan drive optis agar sejajar dengan celah drive berukuran 5,25 inci atau 13,34 cm di bagian depan casing. Langkah ketiga, masukkan drive optis ke dalam tempat drive agar lubang baut drive optis sejajar dengan lubang baut di casing. Langkah yang terakhir, amankan optik. Selanjutnya, hijat ya. Mas hijat, ayo. Mas hijat. Tes. Astaga, silakan. Ini kan sama kayak tadi kan di next aja. Next aja. Oh ya. Udah ya? Yang selanjutnya memasang kartu adaptor. Langkah pertama, temukan slot PCIe kali 16 kosong pada casing dan lepaskan penutup logam kecil. Langkah kedua, pada motherboard. Langkah ketiga, tekan perlahan kartu adaptor video hingga terpasang dengan benar. Langkah kartu adaptor ke video. Pemasangan kartu adaptor video ke casing dengan skrup yang sesuai. Yang selanjutnya, memilih kartu adaptor.
Kartu adaptor dirancang untuk tugas tertentu dan menambahkan fungsionalitas ekstra ke komputer. Ada berbagai macam kartu adaptor. Ada grafik, suara, pengontrol penyimpanan, I/O, NIC, dan menangkap atau capture. Kartu adaptor dimasukkan ke dalam dua jenis slot ekspansi pada motherboard. Yang pertama interkoneksi komponen peripheral atau PCI, yang kedua PCI Express atau PCIe. PCIe memiliki 4 jenis slot, kali 1, kali 4, kali 8, dan kali 16. Yang selanjutnya, faktor lain dalam menentukan kartu adapter yang diperlukan ada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi dan kegunaan di kedepannya. Yang kedua, apakah terdapat slot ekspansi yang tersedia. Yang ketiga, apakah ada pengaturan konfigurasi yang tersedia. Selanjutnya, pasang kartu adaptor. Kartu ekspansi dipasang ke slot yang sesuai pada motherboard. Tip instalasi. Cari tahu tentang panjang kartu video. Kartu yang lebih panjang mungkin tidak kompatibel dengan motherboard tertentu. Beberapa kartu adaptor mungkin dilengkapi dengan braket pemasangan dengan ketinggian berbeda untuk mengakomodasi casing ini. Tips yang kedua, beberapa casing memiliki celah kecil di bagian bawah lubang tempat penutup dilepas. Geser bagian bawah braket pemasangan ke dalam slot ini sebelum menempatkan kartu. Yang selanjutnya, memilih penyimpanan tambahan. Yang sebelumnya, penyimpanan tambahan. Pembaca media. Pilih pembaca media. Beberapa format kartu media telah dikembangkan selama bertahun-tahun, termasuk digital aman atau SD, micro SD, mini SD, compact flash, memory stick. Pilih pembaca media berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Selanjutnya, memilih penyimpanan eksternal. Flash drive USB eksternal terkadang disebut thumb drive. Biasanya digunakan sebagai penyimpanan eksternal yang dapat dilepas. Perangkat penyimpanan eksternal tersambung ke port eksternal menggunakan port USB, eSATA, atau Thunderbolt. Pilih jenis penyimpanan eksternal yang tepat untuk kebutuhan pelanggan Anda. Misalnya jika pelanggan perlu mentransfer sejumlah data kecil seperti satu presentasi flash disk, di flash disk eksternal adalah pilihan yang terbaik. Jika memerlukan cadangan atau mentransfer data dalam jumlah besar, pilih hard drive eksternal. Yang selanjutnya, menyambungkan kabel daya internal. Langkah 1, sejajarkan konektor daya TX24 pin ke soket pada motherboard. Langkah 2, tekan konektor secara perlahan hingga klip terpasang dengan benar. Langkah 3, sejajarkan konektor daya tambahan 4 pin ke soket pada motherboard. Langkah 4, tekan konektor secara perlahan hingga klip terpasang dengan benar. Langkah 5, sejajarkan konektor daya kipas CPU ke soket pada motherboard. Langkah 6, tekan konektor secara perlahan hingga klip terpasang dengan benar. Next saja, next. Pertama, pasang kabel panel depan. Langkah 1, sejajarkan kabel SATA dan tancapkan salah satu ujungnya ke soket motherboard. Langkah kedua, sejajarkan ujung lain dari kabel SATA dan hubungkan ke port SATA yang lebih kecil pada drive. Pasang kabel panel depan. Langkah 1, colokan kabel daya ke konektor panel sistem di lokasi bertanda PWR SW. Langkah kedua, colokan kabel reset ke konektor panel sistem di lokasi bertanda reset. Langkah ketiga, colokan kabel LED daya ke konektor panel sistem di lokasi bertanda PWR LED. Langkah keempat, colokan LED aktivitas drive ke konektor panel sistem di lokasi bertanda HDD LED. Langkah kelima, colokan kabel speaker ke konektor
panel sistem di lokasi petanda speaker. Langkah ke-6, colokan kabel USB ke konektor USB. Langkah ke-7, colokan kabel audio ke konektor audio. Kasus komputer biasanya memiliki tombol power dan terlihat lampu aktivitas di bagian depan casing. Kasus ini akan termasuk kabel panel depan yang harus dihubungkan ke panel sistem umum konektor pada motherboard. Menulis di motherboard dekat panel sistem konektor menunjukkan di mana setiap kabel terhubung. Konektor panel sistem termasuk tombol power, nomor 2 tombol atur ulang, ketiga LED daya, keempat LED aktivitas drive, kelima sistem speaker system, dan terakhir audio. Konektor panel sistem tidak dikunci, namun setiap kabel panel depan biasanya memiliki panah kecil yang menunjukkan pin 1 dan setiap pasang pin LED pada panel sistem motherboard. Konektor memiliki satu pin yang ditandai dengan tanda plus. Pasang kabel panel depan lanjutan. Kasus baru dan motherboard memiliki USB. Yang kedua, kemampuan 3.0 atau USB 3.1. Kabel konektor USB biasanya memiliki dari 9 atau 10 pin yang disusun dalam 2 baris. Kabel ini terhubung ke USB. Yang ketiga, konektor motherboard. Pengaturan ini memungkinkan 2 koneksi USB, jadi konektor USB sering kali berpasangan. Terkadang kedua konektor tersebut menjadi satu dalam satu bagian dan bisa jadi terhubung ke seluruh motherboard USB penyambung. Next. Lengkapi unit komputer. Langkah 1, pasang kembali panel depan jika perlu. Langkah kedua, colokan kabel daya ke cadu daya. Ketiga, arahkan dan sambungkan kabel USB ke port USB. Keempat, arahkan dan sambungkan kabel video ke port video pada adaptor video. Langkah kelima, kencangkan skrup kabel video ke adaptor video. Langkah keenam, hubungkan kabel jaringan ke port Ethernet. Langkah ketujuh, hubungkan kabel audio ke port audio. Langkah ke-8, tempatkan penutup panel samping ke casing dan geser hingga tertutup. Langkah terakhir, kencangkan semua skrup dan menahan penutup panel samping. Dan terakhir, bab ringkasan, perakitan PC, kemudian bangun komputer, kemudian tentukan standar umum dan keselamatan kebakaran, kemudian hubungkan satu daya, kemudian pasang komputer motherboard, kemudian pasang drive internal, kemudian pasang kartu adapter, kemudian identifikasi penyimpanan tambahan, dan terakhir hubungkan komputer dengan kabel yang sesuai.